Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan bahas lagi koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas dari Muhammad Ainun Yakin. Dia minta dibahas untuk token misterius CAW. Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Jadi nama asli tokennya ini adalah A Hunter's Dream. Benar ya, A Hunter's Dream dengan kode CAW. Kalau kita lihat dari informasinya di CMC, harganya micin banget, 0,00069994 rupiah hari ini ya teman-teman. Marketnya sedikit mengalami penurunan di perdagangan hari ini. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah token yang bergerak di blockchain dari Ethereum. Dia udah listing di beberapa exchange seperti Uniswap, Huobi Global, Balancer, Maxi, Bitrue, xt.com, CoinTiger, dan lain-lain. Untuk supply maksimumnya dia nggak tertera teman-teman, tapi dia punya supply total sekitar 666,6 T atau triliun. Jadi sangat banyak ya. Ya itu sih. Sementara untuk token beredarnya ini masih cukup diragukan karena belum di-verified oleh CMC. Kalau kita perhatikan dari informasi di bawahnya, CAW ini adalah Decentralized Social Clearing House. Jadi maksudnya ini adalah sebuah um, komunitas decentralized yang sifatnya itu social network, sama seperti kayak sosial media gitu teman-teman. Kalau kita lihat dia dari white papernya ini ya, The Futures Decentralized Social Media. Jadi mereka sifatnya adalah sosial media. Aku sendiri coba kunjungi dia di websitenya di teh/ice.vercel.app. Itu nama websitenya, A Centralized Social Clearing House. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya buat melakukan chatting teman-teman. Jadi seperti platform sosial media lainnya, di sini kita bisa melakukan chatting bersama dengan komunitas daripada um, apa namanya tadi, Hunter's Dream. Hunter's Dream berarti pemburu mimpi. Weh, ini pemburu mimpi nih. Jangan sampai teman-teman dikasih mimpi doang. Jadi kalau kita perhatikan, ya ini platformnya. Untuk bisa menggunakannya kita wajib untuk konekkan wallet kita dulu. Di sini kita konekkan walletnya atau kita buat wallet baru ya. Kita bisa konekkan dari MetaMask, bisa dari Rainbow, dari Coinbase Wallet, atau mungkin dari apa namanya Trust Wallet teman-teman. Itu bisa kita lakukan. Tentunya kita mungkin butuh yang namanya bensinnya, yaitu tokennya ini. Nah, katanya sih kalau kita menggunakan platform ini, kita akan berpeluang untuk memperoleh reward. Get reward while interacting. Jadi kita harus berinteraksi untuk mendapatkan reward daripada platform ini. Jadi bisa dibilang dalam bentuk giveaway gitu ya. Mungkin banyak-banyakan chatting, terus dapat giveaway. Kurang lebih seperti itu kalau kita perhatikan dari segi holder. Nah, sekarang kita masuk ke bagian holdernya. Dia paling banyak 22% itu dikuasai oleh maxi.com. Bila mana kita lihat dari analitiknya, teman-teman bisa temukan di sini terjadi akumulasi yang berkepanjangan dari 2022 sejak di awal listing di Maxi sampai sekarang jumlah tokennya terus mengalami peningkatan. Ingat ya, wallet Maxi ini walletnya retail. Kemudian kalau kita lihat dari Uniswap, ini orang yang menggunakan decentralized exchange seperti Uniswap, kurang lebih juga sama, melakukan akumulasi yang signifikan terhadap tokennya. Kemudian di wallet nomor 3 ini ada TrustSwap, Team Finance Lock. Ini mungkin jumlah koin yang di lock oleh internal daripada project CAW ini. Dia jumlahnya sempat meningkat, kemudian distribusi barang sejak 2022 kemarin bulan Oktober. Jadi itu sih beberapa data yang cukup penting untuk kita tahu, teman-teman. Jadi ya pada intinya ini adalah proyek berbasiskan dengan sosial media, di mana dia itu digerakkan sama komunitas. Di sini tertulis community driven, artinya dia digerakkan banget oleh komunitasnya. Semakin banyak komunitasnya, maka performa dari token ini kemungkinan akan semakin naik karena ya dipom-pom sama komunitas. Tapi kalau tidak, makin lama let's say makin sepi, nah itu bisa menjadi sentimen yang cukup negatif untuk proyek ini. Makanya teman-teman yang berinvestasi di proyek ini, make sure teman-teman untuk cek lagi ya komunitas mereka masih aktif nggak melakukan diskusi, masih
Kalau masih aktif ya itu good news. Tapi kalau makin lama makin ditinggalkan itu bad news, teman-teman. Karena akan berdampak juga sama performa daripada tokennya. Nah, kita lihat sekarang pergerakan tokennya gimana ya. Ini kita pakai CAW USDT, teman-teman. Kalau kita lihat overall sejak awal dia listing di Maxi itu dari 2022 bulan apa nih, bulan April ya teman-teman, pergerakan daripada CAW itu sempat naik ya, ngepam dengan level resistance itu di kisaran 0,0000000 nya 6 kali 14 15 76, itu level resistance yang paling solid untuk token ini. Kemudian level supportnya itu ada di kisaran harga 0,0-nya 7 kali 34843. Itu juga menjadi level strong support yang sangat kuat. Kalau kita perhatikan sih dari segi pergerakan harga, overall dia bergerak dalam sebuah pola descending channel, teman-teman. Ini teman-teman perhatikan, dia bergerak dalam channel penurunan, cenderung volumenya cenderung turun ya, dengan volume smart money yang sangat minim di market, mengindikasikan ya sudah tidak di drive lagi sama whales-nya. Jadi sekarang kita tinggal nunggu aja terjadi reversal di sini. Barulah mungkin koin ini menarik, tapi kita harus pastiin dia breakout dulu dari resistance ini. Kalau dia gagal breakout ini, kemungkinan dia akan kembali turun mencari level support yang kuat di level support yang ini, teman-teman. Makanya harus hati-hati kalau teman-teman masuk ke project-project seperti ini. Tapi kalau beruntung dapat cuan itu lumayan sih persentasenya ya, sekitar 100%, mungkin 50 sampai 100% itu possible banget di token ini. Cuman resikonya ya cenderung lebih tinggi karena kan token ini volumenya itu kecil ya teman-teman, disebabkan dia belum listing di exchange-exchange yang besar juga. Di overall itu kalau kita perhatikan dari time frame daily-nya, mari kita cek dia di time frame yang lebih kecil. Kita cek di time frame 4 jam, pergerakan dari token ini cenderung agak lesu sepertinya. Market Bitcoin hari ini juga agak kurang bergairah teman-teman, flat aja sideways sejak 3 hari terakhir. Buruknya adalah BTC dominance menguat teman-teman, sehingga altcoin mungkin rata-rata pada terpressure ya untuk jangka pendeknya. Selain itu MACD juga udah bikin dead cross dan kemungkinan jangka pendek juga akan masih dalam proses koreksi. Terus smart money nihil di market, jadi nggak terlalu bergairah juga teman-teman. Jadi itu sih buat outlook CAW, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang punya Telegram cukup aktif berdiskusi bisa langsung join ya, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Kita juga ada channel informasi di Telegram, di sini tempatnya aku berbagi sharing soal update-update terkini soal dunia kripto. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.